selamat siang untuk anak-anak Bapak semua. Siang Pak. Siang Pak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Oke, baiklah. Baik Pak. Terima kasih untuk anak-anak Bapak yang telah join melalui akun Google Meet. Pada siang ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring dengan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan jaringan LAN. Oke, untuk anak-anak Bapak, sebelum kita mulai, agar pembelajaran kita terlaksana dengan baik dan yang kita pelajari juga bermanfaat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, doa dipimpin oleh Akhirudin. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah untuk anak-anak Bapak, sebelum kita mulai, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi nanti ketika Bapak absen, kalian harus menjawab ya, supaya nanti Bapak tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir dan mengikuti pembelajaran. Oke, yang pertama Akhirudin. Andreas. Hadir Pak. Analisa. Hadir Pak. Efrem. Mikael. Hadir Pak. Hadir Pak. Lagi Pak. Baiklah untuk anak-anak Bapak, sebelum kita mulai, Bapak akan mengajukan pertanyaan bagi kalian. Yang pertama, apakah faktor yang mendasari penggunaan jaringan komputer lebih utama dibandingkan standalone? Ingat pertanyaannya ya. Apakah faktor yang mendasari penggunaan jaringan komputer lebih utama dibandingkan standalone? Lalu pertanyaan kedua, di balik kelebihan jaringan, apa faktor negatif dari penggunaan jaringan komputer? Oke, adakah anak-anak Bapak yang ingin menjawab? Pak, saya mau menjawab. Ya. Banyak satu, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat berbagi printer dibandingkan memakai printer di masing-masing meja kerja. Selain itu, ini perangkat dengan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama. Oke, terima kasih untuk anak Bapak atas nama Akhirudin. Sangat bagus sekali jawabannya. Jadi hal-hal yang berkaitan yang menjadi faktor utama mengapa jaringan itu lebih utama dibandingkan standalone, yaitu akan memudahkan kita dalam berbagi sumber daya ya, terutama perangkat keras, sehingga meminimalisir dari penggunaan perangkat keras, penggunaan aplikasi, dan memudahkan kita dalam melakukan sharing data. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin menjawab pertanyaan Bapak yang nomor 2 yang tadi Bapak ajukan? Nomor 2 Pak, saya Pak. Oke, baik, Andreas, silahkan. Pertanyaannya adalah, satu, biaya operasional relatif lebih mahal. 2, diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih ditugaskan sebagai server. 3, jaring bergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Oke, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya, ya sangat baik sekali ya. Jadi selain ada hal positif, ternyata dalam sebuah jaringan terdapat beberapa hal negatif seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi. Sehingga kita perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan jaringan. Baiklah, kita akan masuk ke materi ajar kita, yaitu berkaitan dengan jaringan LAN.
Bapak akan share melalui screen share-nya ya. Jadi nanti bisa dilihat di monitor masing-masing. Oke, bisa dilihat ya di monitor masing-masing. Baiklah. Yang pertama kalian bisa lihat ya. Ada istilah yang harus bisa kalian pahami dan menjadi pegangan, yaitu hidup itu seperti bersepeda. Kalau ingin menjaga keseimbangan, maka kamu harus terus bergerak maju. Albert Einstein. Oke, selanjutnya untuk kompetensi dasar dan IPK, yang pertama menerapkan instalasi jaringan lokal, mengidentifikasi persyaratan jaringan LAN, menentukan jenis jaringan LAN, menganalisis kebutuhan perangkat jaringan. Untuk kompetensi selanjutnya yaitu menginstalasi jaringan LAN, membuat desain jaringan LAN, menginstalasi jaringan LAN, menguji instalasi jaringan LAN, mengevaluasi hasil instalasi jaringan LAN. Oke, selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran kita pada siang ini, yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran instalasi jaringan LAN melalui WA, melalui Google Classroom dan melihat video pembelajaran, maka diharapkan kalian itu mampu mengidentifikasi kebutuhan komponen-komponen instalasi jaringan, desain topologi jaringan, menganalisis komponen jaringan, dan melakukan instalasi jaringan, serta melakukan pengujian dan mengevaluasi hasil dari kinerja sebuah jaringan. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, yang berkaitan dengan komponen-komponen, mengenal komponen-komponen jaringan. Oke, selanjutnya apa sih jaringan LAN itu? Nah, kalian bisa lihat bahwa jaringan LAN itu sendiri merupakan sistem yang terdiri dari satu atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain. Mudahnya, komputer saling terhubung melalui network lokal maupun interlokal. Pengertian jaringan itu sendiri, di dalam jaringan komputer sendiri kita sering mendengar ada dua istilah, yaitu transmit dan receive, di mana transmit sendiri berperan sebagai device yang mentransmisikan atau mengirim sebuah data melalui network, yang mana data tersebut akan diterima oleh receiver untuk diproses dan ditampilkan, sehingga kedua device tersebut dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Selanjutnya, adapun tujuan dibentuknya sebuah jaringan yaitu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, agar setiap device saling berbagi informasi atau berkomunikasi hingga memudahkan tugas atau pekerjaan dari penggunanya. Manfaat penggunaan jaringan dapat menghubungkan komputer dalam jumlah banyak atau lebih dari satu ya. Bisa dilakukan tukar-menukar data, dapat saling bertukar informasi, dan dapat melakukan backup data di komputer lain walaupun komputer kita tidak memiliki tempat media penyimpanan, dan hemat waktu dalam pengiriman paket. Oke, selanjutnya adapun hal penting dalam jaringan yaitu topologi. Apa sih topologi? Topologi merupakan bentuk fisik atau gambaran dari sebuah jaringan. Jadi sebelum kita mengimplementasikan pembuatan jaringan, maka kita diwajibkan membuat topologi apa yang ingin kita gunakan. Dan dalam sebuah jaringan itu terdapat beberapa topologi yang harus kita pahami. Yang pertama di situ contohnya topologi bus. Dari bentuknya bisa kita lihat bagaimana topologi bus menghubungkan beberapa komputer dengan media transmisi fiber optik. Selanjutnya ada topologi star, di mana topologi star beberapa komputer dihubungkan menggunakan kabel UTP dengan satu buah switch sebagai konsentratornya. Selanjutnya ada topologi ring,
Nah, di mana topologi ini membentuk cincin. Nah, di situ bisa kalian lihat pada topologi ini beberapa komputer dihubungkan dengan pola melingkar. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat yaitu bentuk dari sebuah jaringan LAN di mana beberapa komputer dihubungkan. Pada umumnya jaringan LAN ini biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu pada warnet, sekolah, bangunan kampus, perkantoran, dan lain-lain. Selanjutnya komponen-komponen jaringan. Apa aja sih komponen untuk membentuk sebuah jaringan? Ternyata di situ ada hub atau switch ya. Ada repeater, bridge, router, PC, sistem operasi, dan protokol pendukung. Selanjutnya kalian bisa lihat bentuk dari komponen-komponen jaringannya. Pengujian koneksi jaringan. Ternyata setelah jaringan kita desain, kita hubungkan, lalu kita uji apakah koneksi jaringan sudah berjalan dengan baik atau belum. Jika tidak, maka kita butuh melakukan evaluasi lagi. Apa yang menjadi kendala dalam jaringan tersebut? Selanjutnya, media transmisi jaringan itu ada kabel, ada nirkabel gitu. Jadi di sini perbedaannya kalau kabel ya berarti sebuah jaringan tersebut dihubungkan menggunakan media transmisi kabel, apakah kabel UTP atau kabel lain sebagai penghubung jaringan. Selanjutnya nirkabel, di mana jaringan dihubungkan menggunakan gelombang radio. Selanjutnya untuk jaringan berdasarkan peranan, di situ ada client server, ada jaringan peer-to-peer, di mana jaringan client server harus terdapat sebuah komputer server yang menjadi komputer utama yang memberikan pelayanan kepada klien. Sedangkan peer-to-peer, di mana kedua device atau komputer bisa berperan sebagai klien dan sebagai server. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran mandiri, apakah ada pertanyaan dari anak-anak Bapak? Oke. Ada pertanyaan dari materi yang Bapak berikan? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa yang menyebabkan jaringan putus nyambung? Oke, baiklah. Yang lain, ada yang ingin bertanya? Oke, yang lain? Pak, saya mau bertanya. Oke, baik Andreas. Apa itu pertanyaannya? Pak, saya mau bertanya. Apakah fungsi sendiri dalam jaringan client server? Oke, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Abidudin. Jadi, dalam sebuah jaringan client server, di situ dibutuhkan satu komputer khusus atau komputer utama, yaitu komputer server dan beberapa komputer klien. Fungsi dari komputer server ini sebagai komputer utama yang memberikan layanan kepada komputer-komputer klien, di mana server memiliki akses untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan klien untuk login. Jadi di sini ada pembatasannya ya. Dan komputer server juga sebagai media penyimpanan utama dari komputer-komputer klien. Oke, selanjutnya. Topologi jaringan apa yang efektif digunakan saat ini? Oke, topologi apa yang paling efektif digunakan untuk jaringan saat ini? Baiklah, jadi dari beberapa topologi yang tadi sudah Bapak sampaikan, mulai dari topologi star, bus, ring, dan lain-lain,
ada topologi yang paling efektif untuk diterapkan pada masa sekarang ini, yaitu topologi star. Mengapa topologi star sangat efektif digunakan? Ada beberapa faktor. Yang pertama, topologi star di situ sangat memudahkan kita dalam mengisolasi klien yang bermasalah, atau ketika jaringan terputus sangat mudah untuk melakukan perbaikan. Sangat mudah dalam menambah user atau klien. Kita dengan mudah dapat menambah klien baru. Selanjutnya, sangat efektif dan efisien. Karena di situ langsung dihubungkan menggunakan kabel UTP ya. Tetapi untuk kelemahannya, karena di situ menggunakan sebuah switch, apabila switch yang kita gunakan tersebut bermasalah atau mengalami kerusakan, maka otomatis semua jaringan terputus. Ya, itu untuk kelebihan, itu untuk efektifnya topologi yang digunakan pada masa sekarang, yaitu topologi star. Oke, selanjutnya tadi ada yang mau bertanya dari Mikael, Bapak lihat tadi ya. Oke, Mikael, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya. Bertanya, Pak. Apa perbedaannya kabel straight dan kabel cross? Oke, baiklah. Yang menjadi pertanyaan itu, apa perbedaan dari kabel straight dan cross, di mana kabel tersebut dibentuk dari kabel UTP ya. Oke, jadi di sini sebuah kabel UTP atau kabel jaringan itu yang terdiri dari 4 pasang warna. Di situ bisa membentuk 2 jenis kabel, yaitu kabel straight dan kabel cross. Perbedaannya, kalau kabel cross dia akan menghubungkan device yang sejenis. Bapak contohkan di sini, jika ingin menghubungkan komputer dengan komputer untuk membentuk sebuah jaringan peer-to-peer, di situ kita bisa menggunakan kabel cross. Untuk menghubungkan antara switch dengan switch juga menggunakan kabel cross. Sedangkan strike sendiri untuk menghubungkan 2 device yang berbeda. Bapak contohkan antara komputer dengan switch, itu dihubungkan menggunakan kabel strike. Atau membentuk sebuah jaringan dengan topologi star yang seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, itu kita bisa menggunakan kabel strike. Oke, selanjutnya. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Apakah jenis IP mempengaruhi dari kecepatan jaringan? Oke, untuk jenis kelas ya. Untuk kelas IP address, ya, itu terdiri dari beberapa kelas. Tetapi umumnya jika kita menghubungkan hanya beberapa komputer atau kurang dari 100 komputer, efektifnya kita menggunakan jaringan IP kelas C. Sorry, bukan jaringan ya, IP kelas C. Dan untuk IP address sendiri itu tidak mempengaruhi kecepatan, tetapi mempengaruhi jumlah dari klien yang terhubung. Efektifnya kalau di bawah 200 itu efektif kita menggunakan IP address kelas C. Tetapi kalau sudah mencapai ribuan atau bahkan jutaan komputer yang ingin dihubungkan, maka kita bisa menggunakan IP address yang mampu menampung lebih besar seperti kelas B ataupun kelas A. Oke, bisa cukup dipahami ya dari pertanyaan dan penjelasan yang Bapak berikan? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Daniel, silakan Daniel. Apakah susunannya sama antara kabel strip dan kabel terus? Oke, baiklah. Yang jadi pertanyaan itu susunan ya, atau kombinasi antara kabel strike dengan kabel cross sama atau tidak. Jadi kalau pada strike itu sebenarnya ujung satu dengan ujung lainnya itu harus sama. Itu kalau kabel strike ya. Kalau dia dimulai dari coklat putih hijau yang ujung satu, maka ujung satunya juga harus sama gitu. Tetapi kalau untuk kabel cross sendiri, ujung satu dengan ujung yang lainnya itu berbeda. Nah, jadi kalau yang ujung satu itu coklat putih hijau, ujung yang lain itu bisa menggunakan coklat putih orange. Nah, jadi itu sih perbedaan dari kabel strike dan kabel cross secara susunan ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan?
Oke, baiklah. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akan melanjutkan pembelajaran secara mandiri, di mana nanti kalian bisa login menggunakan masuk ke Google Classroom. Untuk linknya nanti Bapak akan share melalui grup WA. Jadi di situ nanti kalian bisa login ke Google Classroom untuk mempelajari materi lebih lanjut. Di situ nanti juga ada tugas yang Bapak berikan, ataupun nanti kalau kurang dipahami boleh kalian tanyakan. Oke, Bapak izin logout terlebih dahulu. Selamat belajar mandiri ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, sudah dulu. Oke. Yang kita juga banyak. Iya, udah Bapak kirim. Jadi harus dikerjakan. Yang ternyata. Karena jawabannya ada yang absen dari si absen. Mengapa topologi STAR sangat efektif digunakan? Ada beberapa faktor. Yang pertama, topologi STAR di situ sangat memudahkan kita dalam mengisolasi klien yang bermasalah, atau ketika jaringan terputus sangat mudah untuk melakukan perbaikan. Sangat mudah dalam menambah user atau klien, kita dengan mudah dapat menambah klien baru. Selanjutnya, sangat efektif dan efisien. Karena di situ langsung dihubungkan menggunakan kabel OTP ya. Tetapi untuk kelemahannya, karena di situ menggunakan sebuah switch, apabila switch yang kita gunakan tersebut bermasalah atau mengalami kerusakan, maka otomatis semua jaringan terputus. Ya, itu untuk kelebihan, itu untuk efektifnya topologi yang digunakan pada masa sekarang, yaitu topologi STAR. Dua jenis kabel, yaitu kabel straight dan kabel cross. Perbedaannya, kalau kabel cross dia akan menghubungkan device yang sejenis. Coba contohkan di sini, jika ingin menghubungkan komputer dengan komputer untuk membentuk sebuah jaringan peer-to-peer, di situ kita bisa menggunakan kabel cross. Untuk menghubungkan antara switch dengan switch juga menggunakan kabel cross. Sedangkan straight sendiri untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Tetapi kalau untuk kabel cross sendiri, ujung satu dengan ujung yang lainnya itu berbeda. Jadi kalau yang ujung satu itu coklat putih hijau, ujung yang lain itu bisa menggunakan coklat putih orange. Jadi itu sih perbedaan dari kabel straight dan kabel cross secara susunan ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Oke, baiklah. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akan melanjutkan pembelajaran secara mandiri, di mana nanti kalian bisa login menggunakan
masuk ke Google Classroom. Untuk linknya nanti Bapak akan share melalui grup WA. Jadi di situ nanti kalian bisa login ke Google Classroom untuk mempelajari materi lebih lanjut. Di situ nanti juga ada tugas yang Bapak berikan, ataupun nanti kalau kurang dipahami boleh kalian tanyakan. Oke, Bapak izin logout terlebih dahulu. Selamat belajar mandiri ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Sayang. Iya, Pak. Oke, baik untuk anak-anak Bapak, selamat bergabung lagi di aplikasi Google Meet. Oke, Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom tadi ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan untuk bagian penutup. Jadi, apakah ada kendala kalian dalam mengikuti pembelajaran menggunakan Google Classroom dari materi yang telah diberikan? Ada kendalanya? Enggak ada, Pak. Tidak, Oke, Pak. untuk yang lain? Apakah ada materi-materi yang kurang kalian pahami dari aplikasi Google Classroom? Ada materi yang kurang dipahami dari kegiatan pembelajaran mandiri yang telah kalian lakukan? Pak, kami sudah mengerti. Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan dan sudah dipahami untuk materinya, maka selanjutnya kita akan evaluasi ya hasil dari tugas yang telah kalian kerjakan. Bapak lihat di sini untuk tugas yang telah kalian kerjakan yaitu sudah cukup bagus ya. Dengan penilaian di sini rata-rata nilainya 100. Itu menunjukkan bahwa kalian sudah memahami dari materi yang telah diberikan. Oke, selanjutnya Bapak harap untuk kedepannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kalian lebih aktif lagi ya, lebih aktif lagi dalam memahami materi, dalam mempraktekkan nanti apa-apa yang telah kalian pelajari. Jadi hasil dari pembelajaran kita yaitu Bapak harap setelah melakukan pembelajaran ini kalian bisa memahami apa sih syarat-syarat untuk membentuk sebuah jaringan, bagaimana melakukan mendesain sebuah topologi jaringan, menguji koneksi dari jaringan, dan mengevaluasi hasil dari pembuatan jaringan. Apakah jaringan yang sudah kita buat itu bisa terhubung dengan lancar tanpa kendala, ataukah apakah kita bisa mengembangkan lagi dari jaringan yang sudah kita buat? Harapan Bapak nanti bisa kalian uji coba dalam menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya sebelum mengimplementasikannya. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan IP address. Nah, itu untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak ucapkan terima kasih sebelumnya
atas keaktifan kalian. Selanjutnya kita akhiri dengan doa. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak izin logout terlebih dahulu. Kepada anak-anak Bapak ucapkan terima kasih, selamat siang. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak.